Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wa ala rabbihim yatawakkalun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan untuk terus melaksanakan perintah Allah, yakni berpuasa. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mukmin. Sebagai seorang muslim, tentu kita ingin menjadi bagian daripada orang-orang yang beruntung selama hidup di dunia. Oleh karena itu, hendaknya kita mencari tahu terlebih dahulu siapa yang termasuk orang yang beruntung menurut Al-Quran. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Asr yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sungguh manusia itu berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Dari ayat ini Allah menjelaskan bahwa semua manusia itu dalam keadaan merugi, kecuali 4 golongan manusia yang beruntung. Yang pertama adalah orang yang beruntung adalah orang yang beriman kepada Allah. Siapakah orang yang beriman itu? Orang yang beriman sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang artinya mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang beriman dan bertakwa membenarkan keimanan yang kokoh, teguh disertai ketundukan dan kepasrahan diri, percaya kepada yang gaib, percaya sesuatu yang tidak bisa dia ketahui hakikatnya oleh ilmu pengetahuan, seperti zat Allah, malaikat, hari kebangkitan, berkumpul di padang mahsyar, surga, neraka. Beriman kepada yang gaib artinya beriman kepada hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh indera, namun keberadaannya bisa ditunjukkan dengan dalil-dalil Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua adalah yang mengerjakan sholat, menyempurnakan syarat rukun bacaannya, tata caranya, disertai jiwa yang khusyuk, disiplin. Waktu sholat adalah semata-mata ibadah yang mengerjakan hamba Allah yang memang benar-benar merasakan kebesaran Allah dan menyadari dirinya sangat memerlukan pertolongan serta rahmat serta hidayah Allah dan selalu ingin dekat dengan Allah. Apa yang direzekikan kepada mereka, mereka infakkan di jalan Allah, membelanjakan dari apa yang telah direzekikan Allah kepadanya, dan membelanjakan harta meliputi belanja keluarga, sedekah sunnah, dan membayar zakat. Pada Al-Baqarah ayat 4, Allah berfirman, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik
wabil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya, serta mereka yakin akan adanya kehidupan di akhirat. Dari ayat ini dapat dijelaskan bahwa orang yang percaya kepada Al-Quran, percaya kepada Allah yang telah menurunkan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran berisi petunjuk, hukum, perintah, larangan akhlak yang harus dibaca, dipahami, diamalkan sebagai pedoman hidup. Kemudian percaya kepada kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad. Kita percaya bahwa Allah telah menurunkan Taurat, Zabur, Injil. Namun demikian, kita tidak mengikuti dari isi kitab-kitab tersebut. Mereka meyakini adanya hari akhirat, tempat orang menerima pembalasan amalnya. Mengimani hari akhir berarti juga mengimani hari itu ada timbangan amal baik, buruk, adanya hisab atau perhitungan, adanya surga dan neraka, sehingga dengan demikian dia mempersiapkan dirinya dengan memperbanyak amal soleh dan dengan ikhlas karena Allah. Kemudian lanjutannya pada surat Al-Baqarah ayat 5, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang tetap mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Nah, oleh karena itu, maka mereka yang memiliki sifat-sifat yang telah dijelaskan pada Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 2, 3, dan 4 itu akan mendapat keberuntungan di dunia dan di akhirat, serta mendapatkan petunjuknya atau nur hidayahnya. Kemudian orang yang beriman di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa jika orang tersebut menyebut nama Allah, maka bergetarlah hatinya, sesuai dengan surat Al-Anfal ayat 2-4. Innamal mu'minuna, saya ulangi, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuatlah imannya. Dan hanya kepada Tuhannya mereka bertawakal. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat, yang menginfakkan sebagian dari rezekinya yang kami berikan kepada mereka. Kemudian pada ayat 4 selanjutnya, ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat yang tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki atau nikmat yang mulia. Yang kedua, orang yang beruntung menurut Al-Quran adalah orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Beramal soleh berarti mengerjakan amal perbuatan yang membawa kebaikan dan berguna bagi semua orang, baik di dunia maupun di akhirat. Seperti misalnya berbakti kepada orang tua, menolong sesama, dan yang lainnya. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah aku beritahu kepada kalian tentang apa yang paling baik di antara kalian? Dan para sahabat menjawab, ya Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling panjang umurnya dan paling baik amalannya. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian pada surat An-Nahl ayat 97 Allah berfirman,
Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amila salihan, siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, min dzakarin aw untha, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, sedangkan dia seorang mukmin, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, sungguh kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Nah, dari surat An-Nahl ini adalah janji Allah bahwa barang siapa mengerjakan amal soleh, baik itu laki-laki maupun perempuan, Allah berjanji, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, sungguh pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang lebih baik dan akan kami ganjar, ya, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan, ya, dari apa yang selalu mereka kerjakan. Nah, ini para pendengar, ya, bahwa amal soleh itu akan memperbaiki kehidupan kita dan kita akan diganjar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang kita kerjakan. Kemudian Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 274 yang berbunyi, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyah falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan hartanya pada malam hari dan siang hari, baik itu secara rahasia maupun terang-terangan, mereka akan mendapat pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak pula mereka bersedih. Dari dua ayat ini saya sebutkan, maka jelaslah bahwa jika kita beramal soleh, maka kita akan dimasukkan kepada orang-orang yang beruntung yang sudah dijanjikan oleh Allah sebagai balasannya. Kemudian yang ketiga, orang yang beruntung menurut Al-Quran adalah orang yang saling menasihati dalam kebenaran. Mengingatkan saudara-saudara seiman yang melakukan dosa adalah bagian dari menasihati untuk kebenaran. Ingatkanlah mereka agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang agama, karena hal itu bersifat merugikan dan menyakiti orang lain. Sesuai dengan surat Al-Imran ayat 104, Allah berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan atau beramal soleh, ya, yad'una ilal khair, menyeru kepada kebajikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan menyuruh berbuat yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari hal yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kemudian pada Ali Imran ayat 110 Allah berfirman, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Kemudian yang keempat, orang yang beruntung yang keempat menurut Al-Quran adalah orang yang saling menasehati dalam kesabaran. Setiap orang pasti diuji dengan berbagai masalah dalam hidupnya. Maka dari itu kita sesama muslim dipersaudarakan oleh Islam, sehingga bisa senantiasa menjadi saudara yang saling menasihati untuk kesabaran, terutama bersabar dalam setiap ujian yang datang dan menggoda kita untuk berbelok arah
dari agama Allah. Oleh karena itu, sesama muslim kita itu adalah bersaudara sesuai dengan surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah kedua saudaramu yang bertikai dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Kemudian pada surat Al-Imran ayat 200 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, kuatkanlah kesabaranmu, tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Para pendengar yang berbahagia, itulah tadi sudah saya sampaikan keempat golongan orang yang beruntung menurut Al-Quran. Mari kita berdoa semoga kita termasuk orang-orang yang mampu memanfaatkan waktu dengan baik agar menjadi orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kuliah yang sedikit ini, kultum ini bisa bermanfaat buat saya pribadi dan juga buat ibu-ibu semuanya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.